Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang segala kita dapatkan di dunia ini. Mulai bangun tidur tadi, kita masih bisa sholat subuh untuk yang beragama Islam. Kita masih bisa berdoa, kita masih bisa bertemu dengan keluarga-keluarga kita, masih bisa menyapa teman kita, tetangga kita, masih bisa melakukan aktivitas, dan sekarang kita masih bisa melaksanakan aktivitas perkuliahan ini. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke mata kuliah studi kelayakan dan evaluasi proyek, dan materi ini sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita belajar sharing tentang studi kelayakan itu sendiri apa ya, bagaimana studi kelayakan berhenti kapan ya, ketika tidak menguntungkan atau ketika tidak layak dan itu harus dihentikan. Di mana studi kelayakan ini bisa kita lakukan sebelum suatu proyek atau bisnis itu dilakukan ya. Jadi studi kelayakan ini bisa dilakukan sebelum proyek atau bisnis itu dilakukan, dan bisa juga kita lakukan ketika bisnis atau proyek ini sudah berjalan, misalnya berjalan 5 tahun. Nah, kita ingin tahu sebenarnya sejauh mana kelayakan proyek tersebut dari berbagai aspek. Mungkin kita lihat kelayakan keuangannya seperti apa, masih visible nggak ya. Ternyata 5 tahun itu ternyata tidak layak, minus gitu. Apa yang salah? Nah, itu biasanya perlu juga dikoreksi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba fokus kepada studi kelayakan di mana ketika proyek tersebut belum dilaksanakan atau akan dilaksanakan ya. Nah, yang pertama, setelah kita belajar kemarin tentang studi kelayakan itu sendiri, sekarang kita masuk kepada materi aspek-aspek dalam studi kelayakan sebuah proyek atau bisnis. Nah, yang pertama yaitu aspek pasar. Teman-teman, aspek pasar ini dalam studi kelayakan bisnis menjadi langkah pertama, menjadi aspek pertama yang perlu dikaji, ya, yang perlu dikaji sebelum melangkah ke aspek selanjutnya, ya. Jadi ini aspek pasar yang pertama. Kadang kita percuma juga ketika sudah mengetahui atau menduga, oh aspek keuangan sudah oke, aspek teknis sudah oke, aspek teknologi juga udah oke, aspek manajemen udah keren. Tapi kalau aspek pasarnya tidak meyakinkan, tunggu dulu ya, hati-hati menjalankan sebuah proyek atau bisnis. Oleh karenanya aspek pasar ini menjadi step pertama, langkah pertama yang harus dikaji sebelum aspek-aspek lainnya. Nah, kadang juga kita melihat misalnya nih ya, kita kan di daerah Sangatta atau Kalimantan Timur. Terus kita pernah di daerah Jawa. Di daerah Jawa kita melihat aktivitas bisnis, kegiatan bisnis yang dijalankan itu sukses besar, luar biasa, bagus sekali. Nah, lantas kita ingin mengadopsi, melakukan bisnis yang sama, serupa di Sangatta. Apakah akan sama berhasilnya? Belum tentu, ya, belum tentu. Ternyata tidak sama berhasilnya dibandingkan dengan di Jawa, karena ternyata produk yang sama tersebut di Sangatta tidak diminati atau tidak diinginkan, tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini aspek pasar yang memang harus digali terlebih dahulu ketika kita ingin melaksanakan sebuah bisnis atau melaksanakan sebuah proyek, teman-teman, ya. Nah, aspek pasar inilah yang menentukan perlu tidaknya analisa lebih lanjut kepada aspek-aspek lainnya ya. Baik. Nah, mengkaji aspek pasar berfungsi untuk menghubungkan manajemen suatu organisasi dengan pasar yang bersangkutan melalui informasi. Ya. Selanjutnya, informasi inilah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan permasalahan yang berkaitan dengan pasar dan pemasaran. Jadi kita perlu informasi awal nih tentang pasar, dan informasi inilah yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan permasalahan yang berkaitan dengan pasar nanti. Nah, dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan-keputusan yang akan diambil. Nah, teman-teman, untuk mengkaji aspek pasar ini, ya,
yang mana tujuannya untuk mengetahui besarnya permintaan terhadap produk yang akan kita jalankan nanti. Jadi kita ingin tahu nih produk ini sebenarnya oleh minat masyarakat seperti apa, ya. Kita ingin tahu itu. Makanya dikaji aspek ini. Dan untuk mengetahui itu kita harus melakukan penelitian, baik itu penelitian informal maupun formal, ya. Seperti itu. Nah, lantas setelah itu artinya kita harus melakukan proses mengkaji aspek pasar ini. Nah, prosesnya dari menilai situasi terlebih dahulu, ya. Dimulai dari menilai situasinya. Suatu keputusan aspek pasar harus dilandasi dengan pengertian dan pemahaman atas situasi dan perkembangan dunia usaha pada umumnya dan aspek pasar yang bersangkutan. Yang pertama, kita lihat sifat pasarnya, ya. Persaingan, monopoli, bebas dan lain-lain. Jumlah produsen yang telah ada dan perkiraan penambahan. Itu yang akan kita lihat nanti. Oh, ternyata untuk produk ini pasarnya ini masih monopoli nih. Kira-kira karena ini produknya masih monopoli, gimana peluang kita ketika membuat produk yang sama misalnya, ya. Oh, kita harus punya inovasi lagi tentang ini supaya kita bisa bersaing kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masih tentang sifat pasar, kita nanti akan melihat besarnya permintaan pasar, ya. Besarnya permintaan pasar terhadap produksi yang sejenis tadi, ya. Dan potensi pertumbuhannya kayak gimana. Nah, jadi kita ngelihat, ya, bagaimana permintaan pasar. Kalau misalnya permintaan pasar terhadap produk yang sejenis, ya, itu besar dan masih ada peluang, artinya kita perlu membuat bagus nih, ya. Kita duga bagus kalau kita membuat produk yang sama. Tetapi harus beda dong produk kita dengan produk yang sudah ada. Bedanya apa? Ya, boleh sama persis tapi harus ada nilai jual dari produk yang sama tersebut. Misalnya produk punya kita lebih murah, ya. Nah, itu kan kita punya nilai lebih. Orang bisa melirik produk kita yang sama dengan produk yang sudah ada karena lebih murah, ya. Beda halnya kalau memang di sana belum punya produk yang sama, kita bebas, ya, di awal. Oke, karena belum ada produknya, kita jual di sini. Tapi belum tentu juga apakah memang di Sangatta butuh produk tersebut masyarakatnya. Nah, itu yang perlu digali lagi. Masih di sifat pasar, kita juga nanti akan melihat pangsa pasarnya, potensi dan pertumbuhannya. Jadi pangsa pasar ini kan kita nggak mungkin dong kita akan menarget semua masyarakat, tidak, ya. Pasti kan ada kalangan ekonomi yang high, tinggi, ada yang menengah, ada yang rendah. Nah, kita ingin mau yang mana nih pangsa pasarnya. Dan setelah menentukan pangsa pasarnya, bagaimana potensi dan pertumbuhannya. Oke, itu yang pertama yang kita lihat, ya, dari aspek pasar. Yang kedua, kita lihat perilaku konsumen. Apa saja perilaku konsumen di sini? Lapisan masyarakat pembeli kita lihat, ya. Nah, ini bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kita bisa melakukan lewat penelitian maupun mau itu informal maupun formal, ya. Yang kedua, sebab atau dorongan dan motivasi untuk membeli. Dan ketiga, kapan dan di mana. Volumenya berdasarkan musiman atau relatif tetap. Membelinya di mana, di pasar, di toko, atau di pabrik misalnya. Ini perilaku konsumen yang kita bisa kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, untuk perilaku konsumen ini bisa dilakukan lewat penelitian. Kita survei kepada calon pembeli, calon konsumen. Kita di sana menanyakan tentang produk yang akan kita kembangkan tersebut, bagaimana karakter responden tersebut, mulai dari namanya, umurnya, terus pekerjaannya apa, jenis kelaminnya apa, dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang kita ingin tahu nih sejauh mana respon mereka terhadap produk tersebut, mulai dari biasa membeli di mana, kapan membelinya, kenapa membelinya. Kalau bagian ayam misalnya, bagian ayam mana yang mereka suka, kenapa. Nah, itu perilaku konsumen yang ketika kita tahu setelah penelitian itu, maka kita bisa menentukan atau memutuskan, berarti kita jual produk ini yang seperti ini. Nah, itu ya teman-teman, ya. Yang kedua dari aspek pasar, perilaku konsumen.
Yang ketiga, market environment ya. Lingkungan pasar terdiri atas politik dan peraturan. Seperti peraturan-peraturan yang akan atau sedang diberlakukan, syarat keselamatan dan lain-lain. Nah, kita lihat di situ ya. Jadi apa peraturan yang sudah dilaksanakan di situ tentang produk serupa atau secara umum ya, ketika kita masuk ke pasar, produk apa? Oh, tidak, mungkin ada saja aturan lokal yang tidak membolehkan jual produk begini-begini ya. Jangan sampai kita menjual produk yang begini-begini tadi, ya berarti nggak boleh dong ya, kayak gitu. Syarat keselamatannya dan lain-lain. Yang kedua masih tentang market environment, sosial dan ekonomi seperti perubahan komposisi kependudukan ya, pekerja wanitanya berapa, lokasi, nilai-nilai yang sedang menonjol di sana seperti apa. Nah, ini bisa kita ketahui lewat data primer dan sekunder. Kalau data primer kita bisa mengetahuinya melalui pejabat-pejabat yang ada di situ ya. Kita bisa bertanya kepada kepala desa, kepada bagian-bagian tertentu yang memang mengetahui hal tersebut, atau kita bisa juga bertanya kepada Badan Pusat Statistik setempat tentang komposisi penduduknya seperti apa ya. Itu yang bisa kita lakukan. Lalu masih tentang lingkungan pasar, kita harus mengetahui tentang teknologi, kemajuan aspek teknologi di daerah tersebut ya. Adanya penemuan baru mengenai proses produksi serta peralatan yang mendukungnya, khususnya produk yang akan kita kembangkan. Nah, itu akan kita gali dan kita gali terus. Nah, itu tentang mengkaji aspek pasar ya teman-teman. Nah, apa saja program pengkajian yang akan kita lakukan? Program merangkum tugas-tugas yang spesifik dan memusatkan pada sasaran tunggal, seperti pengembangan suatu produk untuk mendukung suatu strategi perusahaan yang lebih besar. Contoh problem definition ya, beserta program pengajian aspek pasar, suatu produk dapat meliputi misalnya yang pertama segmen. Ketentuan segmen atau pangsa pasar yang akan dijadikan sasaran. Nah, jadi kita menentukan segmennya siapa, pangsa pasarnya siapa. Mau penduduk masyarakat kelas tinggi, menengah, atau kelas rendah kayak gitu ya. Kita identifikasi manfaat segmen pangsa pasar yang bersangkutan. Kita identifikasi. Yang kedua, pola dan jaringan. Sejauh mana jaringan distribusi yang direncanakan. Kemudian bagaimana pola distribusi menggunakan sistem pengecer dan lain-lain. Jadi kita di sini menentukan nih pola dan jaringannya, alur distribusinya kayak gimana ya. Apakah kita menjadi penjual tunggal kayak gitu ya. Kita nggak pakai reseller segala. Jadi kalau orang mau beli ya udah langsung ke kita ya. Atau kita membuat sistem kayak MLM kayak gitu ya, ada jaringan, ada agen-agennya, terus membuat jaringan lagi bisa seperti itu. Yang mana cocoknya di mana, itu yang perlu dikaji dalam program ini. Ya, yang ketiga promosi, pemilihan cara dan media promosi. Lalu seberapa besar skala promosi yang akan dilakukan. Nah, ini salah satu cara juga untuk melihat sejauh mana permintaan atau respon pasar terhadap produk yang akan kita jalankan lewat promosi, bisa lewat spanduk, bisa lewat brosur yang kita bagikan kepada masyarakat. Nah, dari brosur dan spanduk yang kita bagikan kepada masyarakat itu, kita bisa melihat sejauh mana respon pasar terhadap barang atau produk yang akan kita kembangkan di tempat tersebut ya. Nah, itu jadi promosi ini juga penting teman-teman. Nah, lalu kita bagaimana cara pengumpulan data dan informasinya. Tadi sudah sempat saya singgung beberapa ya, bagaimana cara mendapatkan data atau informasi yang kita butuhkan. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data yang berasal dari berbagai sumber di sini disebutkan. Bisa jadi catatan internal perusahaan seperti catatan akuntansi ya, dan dari kegiatan pengendalian. Nah, keuntungannya data jenis ini, catatan internal perusahaan, artinya catatan Anda sendiri ya, itu datanya selalu ada, mudah dan cepat diperoleh ya. Yang kedua, data primer, data sekunder tadi sudah saya sampaikan. Data primer itu data yang langsung dikumpulkan oleh Anda sendiri
ya oleh tim Anda, langsung bertanya kepada narasumber yang berhubungan, yang berkaitan. Jangan sampai juga bertanya kepada narasumber yang tidak tahu apa-apa ya. Artinya gini, ketika Anda butuh data data penduduk misalnya, Anda bisa langsung bertanya untuk data primer ya. Data penduduk berarti Anda langsung datang ke kedua ke kepala desa, bisa ya hadir di situ. Penduduk di sini berapa nih Pak gitu ya. Atau kepada bisa atasan tertinggi di sana, bupati datang langsung juga bisa bertanya. Atau juga ke Dukcapil, kepala Dukcapil juga bisa. Nah, itu primer. Jadi kita langsung datang kepada mereka ya. Atau juga kita bisa melakukan kalau ingin informasi tentang responden atau tentang konsumen, berarti kita akan langsung datang kepada calon konsumen, calon pembeli itu. Atau kita juga bisa dapat data dari data sekunder, yang ketiga ini ya, data sekunder. Jadi data yang mengumpulkan, mencatatkan ya, dan menentukan spesifikasinya itu dari dokumen-dokumen yang mendukung, seperti dari pusat data statistik, berupa misalnya saya butuh nih kelompok penduduk, karakteristiknya apa, biasanya kan sudah dilakukan oleh BPS ya tentang itu. Dapat nih datanya berupa dokumentasi, itu data sekunder. Jadi data-data yang bisa kita cari meskipun kita tidak bertemu langsung dengan narasumber, itu bisa kita dapatkan. Nah, bisa dari pemerintah juga ya, bisa dari penerbitan swasta atau asosiasi badan usaha untuk data sekunder ini. Nah, terus kita juga dari pengumpulan data dan informasi itu, kita nilai kualitas data yang kita dapatkan ya. Siapa yang mengumpulkan data dan bagaimana cara pengumpulan, metode apa yang dipakai, kapan dikumpulkan, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai owner atau sebagai bagian kontrol, quality control ya, sebelum produk itu dikembangkan, diusahakan di tempat tersebut, maka kita harus nilai juga data yang masuk itu. Jangan sampai kita terima mentah-mentah tanpa lagi mengkaji data, kualitas data yang masuk itu ya, harus kita teliti lagi. Siapa nih? Oke, apakah dia memang orang-orang yang sudah qualified, kita tentukan ya, di mana dia mendapatkannya, data primer kah, data sekunder kah, nah, kayak gitu, itu dinilai dulu. Nah, lantas lalu kita akan survei pasar, menentukan sasaran yang menjadi proyek survei, memilih skema sampling dan ukurannya ya. Jadi luar biasa bukan ya, kalau ingin melakukan kajian terhadap aspek pasar. Kita siapkan pertanyaan, kita terima dan menyaring jawaban dari responden, analisis dan peramalan. Kita jangan berpikir ini sulit, ribet banget sih gitu ya. Mungkin kalau skala kecil oke lah, kita mungkin tidak sampai pada langkah-langkah yang sistematis seperti ini. Ada sih tetap survei ya, kita bertanya-tanya, tapi kan tidak terlalu kompleks kayak yang saya sampaikan di sini. Tapi untuk sebuah proyek atau bisnis yang besar, itu harus betul-betul dilakukan secara sistematis untuk kajian aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, terutama aspek pasar ya. Aspek pertama yang perlu dikaji sebelum aspek-aspek lainnya. Memang perlu dilakukan. Kita lihat contoh sekarang di Sangatta. Kita lihat ada beberapa waktu yang lalu diresmikan toko pakaian ya, I am Fashion Store ya. Nah itu, jadi toko baju yang kardinal dan apa itu Kresida ya, yang baru itu. Di awal-awal emang rame teman-teman ya, wow rame, promosi, mungkin orang kan penasaran ya. Dan ciri warga Sangatta kan gitu, kalau ada produk baru biasanya penasarannya luar biasa ya beli. Nah tetapi setelah itu kalau saya lihat sih ya, nggak tahu, saya belum melakukan penelitian langsung juga, itu sepi ya, sepi sekali ya. Saya pernah sekali ke sana melihat, oh ternyata itu modelnya kayak Matahari gitu, banyak produk yang sama ya, produk-produk yang sama, jadi baju yang satu sama cuman beda ukuran. Nah itu nggak tahu dia melakukan kajian aspek pasar dulu atau tidak. Karena saya lihat memang di Sangatta ini ya, toko-toko fashion gitu, toko pakaian gitu, kalau untuk yang besar-besar begitu sulit bertahan ya, sulit bertahan karena memang
Ya itulah uniknya konsumen itu ya, terutama konsumen Sangatta, unik banget. Matahari berkali-kali membuka cabang di sini selalu tidak berhasil, selalu berakhir tutup ya Matahari itu. Terakhir di STC Matahari tutup juga ya. Nah, kayak gitu. Maksud saya itulah aspek pasar pentingnya dikaji terlebih dahulu ya. Ya kita doakan sih semoga dia tetap bertahan ya, karena kalau kita lihat juga toko-toko lain yang serupa, toko fashion itu kan sama, awalnya rame tapi akhirnya sepi gitu, akhirnya ya tadi promo-promo besar-besaran ya. Nah itu yang perlu dikaji teman-teman ya, itu salah satu contoh. Oke, nah terus ketika kita sudah menentukan survei pasar, maka kita nanti akan melihat permintaan ya, permintaan dan penawaran ya, serta konsumen. Informasi mengenai konsumen menyangkut masalah demografi dan sosiologi yang dapat ditelusuri dari jawaban atas pertanyaan siapakah mereka, jumlahnya, pekerjaan, dan seterusnya. Nah itu saking lengkapnya harus seperti itu memang ya. Oke, nah terus setelah itu baru kita lihat kebijakan, peraturan, dan perencanaan pemerintah ya. Lalu kita lihat akhirnya strategi pemasaran. Jadi ketika kita sudah oke nih, bagus nih kayaknya, baru kita lihat strateginya apa nih. Strategi pemasaran seperti apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau detail lagi di pemasaran ini kan kita nanti akan bicara tentang 4 hal ya, 4P, bauran pemasaran, marketing mix. Kita lihat produknya, price-nya, harganya, promotionnya, place-nya, kita lihat di sini. Ya dengan apa? Analisis SWOT bisa ya. Kita melihat, menganalisis strength, kekuatannya, weakness, kelemahan yang dimiliki. Terus opportunity, peluang, terus threat, kelemahan, ancaman, pesaing dari luar seperti apa, itu bisa. Jika melakukan promosi, maka lingkup yang diteliti meliputi luas dan jangkauan, metode yang dipakai, apakah menggunakan hadiah dan yang lain sebagainya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi aspek pasar ini adalah aspek pertama yang dilakukan sebelum aspek-aspek lainnya dalam studi kelayakan bisnis. Baik, itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Pertanyaannya yang harus Anda jawab di kolom komentar, dan sekaligus itu adalah absensi kalian adalah kenapa aspek pasar penting dilakukan di awal-awal sebelum aspek-aspek lainnya teman-teman ya. Jawab di kolom komentar. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.